Oke, teman-teman. Selamat datang teman-teman di sosialisasi praktikum NetLab 2023. Kenalin lagi, gue Fatin Najib Indra Mustika dari Teknik Komputer 2020 sebagai asisten lab dari lab jaringan. Di sini ada teman-teman gue, ada Kemas Rafli. Boleh next? Tan. Ada Josevan, ada Kemas Rafli. Next lagi, Tan. Ada Melkir Nathan, ada Daumbun, dan ada Muhammad Rehan Wijaya. Oke, jadi teman-teman semua, sehat kan kabarnya insya Allah? Yang sehat boleh kasih reaction nih. Yang nggak sehat, nggak usah ikut Zoom. Nanti di record. Oke. Jadi buat semester ini kalian bakal ngikutin 2 praktikum dari NetLab. Yaitu ada praktikum DMJ dan ada praktikum SVD. Boleh next. Nah, jadi buat DMJ dulu nih. DMJ itu merupakan desain manajemen jaringan. Nah, modul-modul yang akan kalian lewati itu ada, ini udah tertera lah ya, bisa dibaca. Ada multi access, multi area SPF, ada IGRP, NAT ACL, WAN, PPP, frame relay, terus dilanjut dengan VPN, lanjut lagi QoS, ada network monitoring, virtualization, ada automation, dan tetap diakhiri dengan skill-based assessment. Untuk harinya diambil itu hari Jumat, sesuai kesepakatan yang kemarin sudah dibuat, di jam 4 ya. Oke, untuk kali ini kita meniadakan kuis. Jadi adanya TP, CS, sama tugas tambahan. Oke, boleh next. Nah, alur praktikumnya itu jadinya kita berubah. Kita ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Ini buat ngubah kuis. Cuman bedanya kalau kuis kan kalian ngerjain sendiri. Kalau di sini tanya jawab kita bakal interaktif. Nah, untuk TP itu dilakukan dari hari Selasa sampai hari Kamis. Untuk tanya jawabnya itu di hari Jumat 20 menit pertama, lalu dilanjutkan dengan CS. Habis itu untuk tugas tambahan itu dari hari Jumat sampai hari Senin. Next time. Nah, buat SOP-nya, DMJ itu dilakukan di hari Jumat dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore secara offline. Untuk ruangannya insya Allah ada di iCell, ruangan biasa X301 sama X304 untuk pembagiannya menyusul. Habis itu untuk kegiatan praktikum dan materi semua ada di UMAS 2. Dan rangkaiannya tadi udah dijelasin. Oke, boleh lanjut. Nah, buat SOP, rangkaian praktikum menggunakan paket tracer. Terus juga menggunakan komputer dan laptop pribadi, jadi jangan lupa bawa. Tapi kalau ini udah pasti ya, kalian udah pernah install paket tracer. Buat yang belum, atau yang habis uninstall, jangan lupa diinstal lagi. Terus buat waktu pengerjaan case study berakhir sesuai dengan jadwal yang tertera. Nah, segala hal yang tertulis di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaharuan aturan yang akan diumumkan di kelas, Mas, WhatsApp, grup, praktikum maupun pemberitahuan secara langsung. Boleh next. Nah, buat praktikan yang tidak bisa menghadiri praktikum dengan alasan yang jelas dan kuat, dapat mengikuti praktikum susulan. Nah, karena di sini tulisannya minggu yang sama, sedangkan kita adanya di hari Jumat, jadi kemungkinan besar bukan di minggu yang sama, bisa jadi adanya di minggu depan. Nah, untuk izinnya, yang dianggap jelas dan kuat itu kalau untuk sakit harus ada surat dokternya ya. Dan untuk ada kegiatan di luar kampus, maksudnya ada kegiatan di kampus, itu wajib menyertakan surat tugas dari fakultas. Buat yang belum pernah ngurus, surat tugas fakultas itu bisa diurus melalui kemahasiswaan FTUI. Habis itu, kalau untuk force major seperti banjir dan lain-lain itu harus disertai bukti yang valid. Kita bakal tetap bisa memaklumi. Nah, semua izin ini kalian lakukan ke 2 orang yang udah ada kontak personnya di bawah ini. Ada Daumbun Nazara sama Muhammad Rehan Wijaya. Buat yang izinnya tidak tercantum di sini, tidak bisa mengikuti susulan. Jadi itu udah lanjut. Nah, ini juga ketidaksesuaian dengan format yang telah ditentukan, seperti template template header, penamaan, dan lainnya, itu bakal mengurangi nilai sebesar 5 poin. Terus buat SBA itu bakal dijelaskan nanti, menyusul infonya. Nah, untuk referensi,
kalian ini sebaiknya menggunakan referensi-referensi yang valid. Banyaklah seperti Geeks for Geeks, itu udah cukup valid. Tapi kalau misalnya kayak Wiki, Blogspot, itu kan yang nulis itu sumbernya belum terkurasi ya dengan baik. Nah, dilarang keras juga melakukan plagiarisme, di mana kalau ditemukan adanya plagiarisme bakal menyebabkan nilai minimum. Ya, nilai minimum tahulah berapa. Oke, boleh lanjut. Nah, buat tugas pendahuluan, ini bakal diunggah selambat-lambatnya itu hari Selasa jam 12 siang. Kalau udah lewat dari jam 12 siang sampai jam 23.59, maka praktikan bakal mendapatkan nilai plus 10. Tapi kalau udah melewati batas waktu dari Selasa jam 12 malam, maka praktikan akan mendapatkan nilai 100 dengan syarat harus mengerjakan TP secara penuh. Oke. Nah, buat TP itu tetap wajib dilakukan, tetap wajib dikerjakan meskipun sudah izin. Oke, boleh lanjut. Nah, buat tanya jawab, ini diadakannya offline ya, tadi udah dijelasin juga sebagian. Buat yang berhasil menjawab itu bakal dapat nilai tambahan sebesar 5 poin untuk CS. Kayak gitu. Boleh next. Nah, untuk case study, case study ini bakal ngikutin jadwal yang tadi udah dijelasin. Untuk mekanisme keterlambatannya, case study itu maksimal 20 menit. Setelah 20 menit kalian udah nggak bisa ngumpulin. Dan setiap 1 menit keterlambatan bakal dikurangin 1 poin nilainya. Ini juga format file, penamaan, terus header bakal mengalami pengurangan 5 poin. Boleh next. Nah, file case study yang udah dikumpulkan tapi tidak bisa diakses, misalnya filenya korup atau apa, itu udah di luar tanggung jawab dari ASLab. Jadi buat kalian yang filenya nggak bisa diakses, nilainya bakal 0. Nah, ini buat yang tidak dapat mengikuti praktikum, tadi udah dijelasin bakal melakukan susulan di minggu yang sama atau minggu berikutnya. Praktikan yang tidak mengumpulkan dengan alasan yang tidak jelas, maka akan diberikan nilai 0 pada modul case study tersebut. Boleh lanjut. Oke, jadi buat yang hadir offline, diwajibkan buat tetap hadir di dalam ruangan sampai waktu pelaksanaan offline itu selesai, yaitu jam 6. Nah, buat segala permasalahan teknis karena tidak hadir pada ruangan praktikum bukan merupakan tanggung jawab asisten. Jika praktikan, nah ini juga penting ya, buat praktikan yang telat lebih dari 15 menit, modulnya bakal 0. Jadi diperhatiin ya jadwalnya teman-teman. Jumat jam 4. Buat tugas tambahan, kami dari ASLab punya maksimal selambat-lambatnya itu hari Sabtu jam 12 malam. Kalau melewati jam ini kayak salah. Kalau untuk melewati jam 12, sorry. Selambat-lambatnya itu jam 12 siang. Nah, untuk kalau melewati jam 12 siang, maka nilainya jadi 0. Jadi sama kayak tadi ya, kalau misalnya udah melewati jam 23.59, maka nilainya bakal maksimum jadi 100, tapi harus tetap mengerjakan tugas tambahan sampai selesai. Nah, buat yang nggak mengumpulkan, maka nilai praktikannya bakal 0. Dan untuk yang susulan, buat yang nggak ikut, maksudnya nggak bisa ikut CS dan izin, itu tugas tambahan harus tetap dikerjain. Jadi nggak ada mekanisme untuk susulan tugas tambahan kayak gitu. Oke, ini link-link pentingnya. Ya, nanti sambil lanjut, gue bakal kirim. Oke, gue lanjut dulu aja. Kontak personnya kalian pasti udah punya kan? Lanjut. Boleh Mas, lanjut Mas. Oke, sebenarnya kenalin gue Mas Rafli. Jadi di sini gue sebagai PJ modul SBD bakal jelasin tentang praktikum SBD. SBD itu apa? SBD itu sistem basis data. Oke, next. Oke, jadi untuk SBD ini kita total ada 10 modul
yang dimana modul itu bisa dilihat dari di Zoom-nya ya. Jadi ada setup DBNF, database design entity, RDMS, dan lain-lain. Sama ntar kita di akhir bakal ada proyek akhir. Cuma itu for another day. Jadi nggak sekarang ya. Oke, next. Oke, jadi untuk SBD sendiri itu kita dibagi 4 poin. Yaitu pertama TP, itu bobotnya 30%, pretest 10%, CS 50%, dan posttest 10%. Oke, untuk alur praktikumnya sendiri, jadi untuk TP itu akan kalian kerjakan mulai dari Sabtu hingga Selasa, di mana deadline-nya itu Selasa pukul 23.55, seperti biasa. Nah, pretest ya, itu bakal dilaksanakan pada hari praktikumnya, yaitu jam 10 sampai jam 10.20. Selanjutnya ada CS yang bakal dilakukan setelah pretest, itu pada pukul 10.20 sampai jam 12 siang. Dan terakhir bakal ada dilakukan post-test, yang dimana post-test itu bakal dilakukan sebetulnya 20 menit aja. Tapi kami berikan range waktu dari jam 8 malam sampai jam 23.55 untuk kesempatan ambilnya, yaitu di hari Kamis. Nah, oke, jadi mungkin untuk SBD ini SOP-nya bakal agak ribet buat kalian, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi pertama, SBD itu full offline di iCell, di ruangan X301 sampai X304, di mana dilaksanakan pada pukul 10 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di hari Rabu. Itu semuanya bakal untuk materi-materinya bakal ada di MAS 2, dan ya udah tahu ya, berdiri dari 4 poin, yaitu TP, pretest, case study, sama post-test. Okay, next. Oke, selanjutnya nih, ini yang penting juga. Jadi kalian bakal menggunakan PostgreSQL. Jadi untuk kalian yang belum punya PostgreSQL di laptop atau device kalian masing-masing, mungkin bisa di-download dan dipastikan kalian sudah bisa menjalankannya sebelum praktikum. Karena kalau misalnya pas praktikum masih nggak bisa, itu di luar tanggungan kami, asisten. Nah, habis itu segala informasi ya tentu saja bakal diinfoin lewat emas, WA group, ataupun secara langsung. Next. Oke, jadi untuk yang tidak bisa hadir, itu SBD itu bakal dilakuin pada malam harinya. Itu kita saran kuatkan di malam harinya. Kalau emang nggak bisa, boleh dilakukan kapanpun, asal pada minggu yang sama, alias sebelum CS selanjutnya. Karena untuk SBD ini kita bakal sekuensial, sama kayak OOP. Nah, untuk yang melakukan izin itu paling nggak dilakukan H-1 sebelum praktikum untuk yang sakit. Kalau misalnya force major itu H+1 dengan surat-surat yang mendukung. Oke. Terus untuk TP pretest sama posttest bakal dilakukan di waktu yang sesuai, alias nggak ada waktu yang lain. Jadi waktunya nggak bakal diubah-ubah. Hanya untuk case study aja. Izin hanya berlaku untuk case study saja. Oke. Next. Nah, jadi ini mungkin yang agak beda dari praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi untuk SBD ini, kalau misalnya modul kalian, misalnya modul 1 kalian di bawah 70 nilai totalnya, maka pada pekan selanjutnya kalian harus mengulang modul tersebut. Maksudnya gimana? Misalnya, gue sama Nathan nih, gue sama Nathan. Nathan dapat nilai 90, maka minggu selanjutnya Nathan bakal lanjut ke modul 2. Sedangkan gue dapat nilai 65, di mana 65 itu di bawah 70 kan. Jadi minggu depannya gue itu lanjutin modul 1. Nah, jadi pas Nathan pada minggu kedua Nathan mengerjakan modul 2, gue masih mengerjakan modul 1. Kalau misalnya modul 1-nya udah lulus, itu kalian hanya bisa mendapatkan nilai 70. Walaupun misalnya modul pengulangannya kalian dapat 90. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian berarti selama selanjutnya praktikum bakal ketinggalan 1 modul. Nah, jadi itu mungkin yang agak baru ya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh boleh kontak gua atau kontak dia. Nah, jadi itu mungkin lebih jelas itu ada di tulisannya. Jadi kalau misalnya kalian ngulang, pretest dan posttest itu bakal kalian ulang lagi, namun TP-nya nggak bakal diulang. Alias untuk TP kalian nggak perlu mengerjakan ulang ya. Nah, selanjutnya.
Nah, mungkin ini lebih jelasnya lagi. Jadi kan kalian harus lulus minimal 7 modul. Jadi mas di sini kalian tuh untuk 3 modul terakhir sebetulnya nggak diwajibkan untuk melanjutkannya. Tapi pembagian nilai rata-ratanya tetap dibagi 10 karena kita menggunakan 10 modul. Jadi kalau kalian hanya selesai sampai modul 7, ya berarti poin kalian dibagi 10 tetap gitu. Nah, kalian kan bakal menggunakan database yang berbeda untuk masing-masing anak, masing-masing mahasiswa. Jadi, dan masing-masing modul. Jadi, untuk penamaan database bakal menggunakan nama pendek. Di situ tulisannya nama lengkap, tapi gue nggak ngelarang nama pendek. Jadi, mungkin nama lengkap atau nama pendek, underscore nomor modulnya. Jika database yang nggak sesuai dengan nama kalian ataupun modul bersangkutan, maka pengurangan 20 poin pada nomor yang bersangkutan. Setiap nomor yang bersangkutan. Jadi misalnya di soal modul 2 ada 20 nomor, dan 20 nomornya nunjukin database itu, maka setiap nomor dari 20 nomor itu bakal berkurang 20%. Nah, kalau misalnya menggunakan nama orang lain, maka kalian dianggap plagiarisme dan akan diberi nilai minimal, yaitu 0. Dan kalau misalnya memang terbukti banget, itu nama bukan nama kalian, maka selain minimal 0 poin, maka kedepannya, ketiga modul kedepannya hanya akan diberikan maksimal 70. Walaupun mungkin nilai kalian bisa lebih. Oke, selanjutnya, dikarenakan SBD ini sekuensial, maka kalian wajib memperhatikan feedback. Feedback di sini tuh maksudnya skor sheet-nya antar. Jadi kalian wajib melihat nilai kalian apakah lulus pada modul itu atau tidak. Kalau misalnya kalian lulus, maka pada modul berikutnya kalian bisa mengerjakan TP selanjutnya, TP modul selanjutnya. Tapi kalau misalnya modul itu kalian tidak lulus, maka kalian harus mempersiapkan untuk mengulang modul tersebut lagi. Oke? Lanjut, next. Oke, selanjutnya tugas pendahuluan itu bakal diunggah oleh asisten ke halaman placeholder yaitu emas paling lama 23.55 pada pukul 1. Kalau misalnya TP tidak muncul pada emas hingga pukul Minggu jam 1, maka semua praktikan berhak mendapatkan tambahan 10 poin. Dan jika asisten tidak mengupload TP-nya hingga pukul Minggu pukul 23.55, maka semua praktikan akan mendapatkan nilai maksimum yaitu 100, asalkan kalian tetap mengerjakan TP-nya. Nah, untuk selain itu, TP juga harus di-upload dengan deadline Selasa pukul 23.55. Jika tidak mengupload dengan alasan apapun, maka nilai minimumnya adalah 0. Baik, untuk pretest sendiri akan dilaksanakan secara offline via emas pada hari Rabu sebelum praktikum pukul 10 hingga Rabu pukul 10.20, yaitu selama 20 menit. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada pretest, maksudnya di emasnya belum kelihatan ada pretest hingga pukul Rabu 10, maka semua praktikan berhak mendapatkan 10 poin. Dan jika tidak ada pretest sama sekali yang muncul di emas, maka setiap praktikan berhak mendapatkan nilai maksimum 100. Nah, untuk materi pretestnya, ya tentu saja bakal berkaitan dengan modul tersebut, dan juga pengerjaannya selama 20 menit sebanyak 1 kali. Tidak ada nilai minimal untuk melanjutkan pekerjaan CS. Selanjutnya CS. Nah, CS di sini bakal dilakukan secara offline sesuai jadwal yang tadi sudah disepakati, yaitu Rabu jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk pengumpulan case tadi, kita akan ada cut-off. Cut-off-nya sendiri itu 20 menit setelah deadline. Namun, selama kalian masih mengupload di antara 20 menit tersebut, kalian akan mendapatkan pengurangan poin 1 setiap 1 menit sampai cut-off. Kalau misalnya cut-off-nya udah berlaku, yaitu udah 20 menit lewat, maka ya sekalian nggak bakal bisa dikumpulin. Nah, selanjutnya ada format file. Ya, format file itu maksudnya isi filenya ataupun penamaan file ya. Kalau ada yang salah, itu minus 5 poin. Sama kayak DMG tadi, kalau misalnya file CS-nya tidak bisa diberi akses, maka tidak dapat diakses, maka akan diberikan nilai 0. Tidak mengumpulkan
case tadi dengan alasan yang kuat itu diperbolehkan untuk melakukan tadi ya masalah perizinan itu malamnya atau pada minggu praktikum berkaitan. Maksudnya sebelum modul selanjutnya. Kalau misalnya tidak mengumpulkan dengan alasan yang tidak jelas, maka akan diberikan nilai 0. Selama pelaksanaan online, setiap orang wajib hadir hingga waktu pelaksanaan praktikum kelar, karena mungkin bakal ada info-info yang bakal diberitahukan secara langsung. Dan kalau misalnya tidak hadir, tanpa pemberitahuan, maka itu bukan tanggung jawab kita sebagai asisten. Selanjutnya, kalau misalnya tidak hadir lebih dari 15 menit setelah pelaksanaan praktikum dimulai, maka nilai minimal akan di-apply ke case study, itu 0. Selama pelaksanaan offline, praktikan itu berhak dan boleh bertanya kepada asisten terkait permasalahan teknis. Kalau misalnya pertanyaan yang menurut asisten tidak relevan dengan teknis case study-nya, maka asisten berhak untuk tidak menjawab. Selanjutnya, kalau misalnya diperlukan pre-CS, maka wajib dikerjakan sebelum CS-nya. Dan jika ada masalah pada CS dikarenakan belum mengerjakan pre-CS, maka itu bukan tanggung jawab asisten. Next. Oke, jadi di sini case study kan kita bakal mengerjakan query ya. Nah, kalian itu perlu meng-screenshot query dan hasilnya secara langsung. Maksudnya tuh secara langsung tuh kayak di bawah itu. Jadi ada query-nya itu select bintang from SBD titik 2 dan hasilnya itu di bawahnya labelnya. Jadi di situ kelihatan ada query-nya dan hasilnya. Itu kalian harus tunjukkan dalam satu screenshot. Kalau udah, kalian juga perlu nge-copy paste query kalian ke dalam Word kalian, Word case study kalian. Jadi ntar bakal ada dua hal yang perlu kalian copy paste ke Word kalian. Pertama, screenshot dari query dan hasil query-nya, dan juga copy paste dari tulisan query kalian. Kalau misalnya hasil daripada query kalian banyak banget nih, misalnya hasilnya tuh ID-nya bisa sampai 1000-an, kalian cukup mengakses 5 poin teratas dan 5 poin terbawah. Oke? Kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan salah satu dari yang disebutkan, maksudnya salah satu dari screenshot ataupun copy paste ininya, apa namanya, query-nya, maka akan dikurangkan 50% atau setengahnya pada soal yang berkaitan. Kalau misalkan nggak mengumpulkan atau mengupload dua-duanya, screenshot-nya dan query-nya, maka kalian akan diberikan nilai 0 pada soal tersebut. Oke, next. Nah, untuk nanti kalian bakal menggunakan Azure. Nah, kalau belum ada yang belum tahu Azure itu kayak cloud platform dari Microsoft. Nah, kalian bakal menggunakan Azure sebagai database cloud gitu. Kalau kalian menggunakan itu, kalian akan mendapatkan 5 poin pada case study modul tersebut. Untuk modul Azure sendiri akan dimulai pada modul 4. Dan untuk modul 1, 2, 3 tidak akan menggunakan Azure. Selanjutnya case study, ya untuk plagiarisme udah jelas lah ya. Kalau misalnya kalian ketahuan terindikasi plagiarisme bakal dikenakan nilai terendah yaitu 0 tanpa pengecualian. Kalau misalnya melibatkan beberapa pihak, maka semua orang yang bekerja sama akan mendapatkan nilai terendah yaitu 0 tanpa pengulangan. Jadi kalian tetap akan harus lanjut ke modul selanjutnya. Terus next. Nah, untuk post-test sendiri nggak beda jauh sama pretest, cuma bedanya post-test bakal dilakukan besok ya, yaitu pada range waktu jam 8 sampai jam 23.55 malam, itu kalian bakal ngerjain post-test. Nah, post-test sendiri bakal diupload paling nggak itu jam 8. Kalau misalnya jam 8 belum muncul apa-apa di Mas, maka kalian berhak dapat 10 poin. Kalau misalnya sampai jam 10 malam belum ada apa-apa, maka kalian berhak mendapatkan nilai 100 dengan cara mengerjakan post-test. Materi post-testnya berkaitan dengan modul yang tersebut, serta pengerjaannya hanya 20 menit. Next. Dan sebanyak 1 kali. Nah, ini untuk link-link pentingnya, itu ada WhatsApp, Discord, sama Mas.
mungkin kalian udah pada masuk emas kalau nggak salah, udah dikasih yang lupa gede. Cuma kalau misalnya ada yang belum masuk emas, tolong masuk sama kasih tahu teman-temannya ya. Oke, mungkin next terakhir. Dan untuk kontak personnya ada gua, Mas Rafli, sama Jaya. Nah, itu line sama WA-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih tentang kayak pengulangan di SBD itu gimana atau syarat-syaratnya gimana, ya kalian bisa kontak salah satu dari kita. Oke, sekian dari briefing malam ini. Bentar, Jadi Mas. kita ya bakal ada tanya jawab. Oke, thank you, Mas. Terakhir, mungkin Nathan nih, boleh Oh ya, sharing oke. terakhir. Sebentar ya teman-teman, kita ada perubahan sedikit untuk semester ini. Oh ya, sebelumnya aku mungkin mau tambahin teman-teman untuk SBD. Jadi kita dapat info juga dari Pak Gede kalau nanti tuh kalian tuh harus lulus praktikum untuk SBD untuk kalian bisa lulus mata kuliah SBD. Jadi kalian sebetulnya nggak perlu khawatir teman-teman, cuman mungkin aku sedikit kasih saran harus hati-hati dalam pengumpulan SBD-nya juga begitu. Jadi kalau boleh kalian bisa lulus minimal 7 modul begitu ya, atau lebih. Oke, jadi teman-teman tahun ini kita ada sedikit perubahan begitu ya, melihat praktikum yang semester lalu. Jadi kita bakal kasih sebuah platform. Kalau mungkin kalian ada yang pernah dengar namanya Trello, ini sering dipakai sih untuk kalau kalian nanti udah lulus, udah mulai kerja gitu, biasanya untuk kolaboratif gitu, collaboration tuh biasanya nanti bakal pakai platform ini Trello. Nah, ini linknya bit.ly netlab Q&A 2023. Nah, nanti ini bakal jadi platform kita untuk tanya jawab mengenai praktikum SBD sama DMJ. Jadi nanti kalian tinggal klik ini aja. Nah, nanti kalian bakal oh, sebentar, sorry. Oh, sorry. Bentar ya, teman-teman. Oke. Oke, nah nih teman-teman, jadi tampilannya kira-kira tuh seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada 3 kolom, ada question, ada on review, sama ada case close. Nah, jadi di sini udah ada template. Nanti ini udah ada label-labelnya, DMJ atau SBD, terus ada modul berapa begitu teman-teman. Nah, contohnya kita mau tanya nih, kita tinggal pencet create form template, terus kita bakal klik yang ini, template yang udah ada. Contohnya mau nanya nih, TP nomor 3 Bang, susah contohnya, ya kan? Nah, habis itu ini labelnya kalian uncheck dulu ya, terus nanti kalian create card. Nah, ini nanti ada di sini kan, ada muncul card baru di question. Nah, di sini ada deskripsi teman-teman. Contohnya kalian nanti bilang, Bang harus kasih contohnya berapa? Contohnya berapa, begitu kan teman-teman. Nah, udah nanti baru kalian kasih label. Contohnya nanya SBD. Terus modul 4 contohnya. Nah, jadi ini harus 2 ya teman-teman. Maksimum minimum pokoknya harus pas 2. Jadi mata kuliah apa sama modul berapa. Udah deh. Kalian tinggal tutup ini, udah di label kan? Nah, ini kalian tutup. Nanti Aslab-nya bakal pindahin card kalian dari yang tadinya ada di kolom question ke kolom on progress. Jadi nanti bakal di move gitu kan, contohnya ini ke on review, on review. Nah, nanti bakal dijawab sama Aslab-nya di sini. Jadi kita pengen supaya lebih efektif begitu teman-teman buat tanya jawabnya, soalnya kadang ada beberapa pertanyaan yang sama begitu, dan kalau misalnya kita jawab satu-satu sepertinya kurang efektif. Jadi nanti kalian kalau kesusahan
bisa langsung ke Trello aja, nanti Aslab-nya bakal usahain jawab jawaban kalian gitu. Dan nanti ini nggak cuma bisa jawab, kalian juga bisa diskusi. Contohnya nggak mesti Aslab yang jawab, kalian bisa kasih komen gitu. Nanti Aslab-nya kasih komen di sini begitu teman-teman. Ya, mungkin itu aja kalau dari Q&A. Boleh dilanjutin sama Fatin. Oke, mungkin tambahan dari gua, jangan lupa di join ya, karena kalau di join kalian bakal dapat notif nih. Iya, yang di sini teman-teman ada tulisan join. Ya, ada klik aja boleh. Iya, jadi nanti kalau kalian dijawab sama Aslab-nya, nanti dari HP kalian atau perangkat kalian nanti bakal keluar notifikasinya. Oke, betul. Yosefan boleh nih share screen Slido, kita buka tanya jawab ya. Oke, buat teman-teman praktikan yang mau bertanya, linknya udah gue drop di Slido ya, atau bisa di scan juga nih dari share screen aja Yosefan. Ya udah nggak ada yang perlu nanya kayaknya deh. Ini cuma ada satu doang, Bang, gitu doang. DMJ SS lagi, iya jelas SS. Nanti aturan buat SS-nya itu ada di modul. Postgres ini versi berapa bang? Paling baru? Oh, link Trello. Ada nanti file dikirim ya, Tan? Iya, oke. Nanti Nanti dikirim dikirim di di grup WA ya, udah teman-teman. Iya. ditaruh di description aja. Permisikan untuk SBD, nanti kita perlu software Postgre aja. Tapi nanti ada lagi, ada Node.js. Udah sih, Postgre, Node.js. Udah paling nanti tambahnya kayak VS Code. Kalau text editor bebas. SBD pakai GitHub. Pakai nggak, Mas? Kayaknya kalau buat nyimpen apa reponya nanti buat proyek akhirnya. Tuh, nanti SBD ada proyek akhir. Iya, SBD maksimal ngulang 3 kali. Harus lulus juga ya, kalau itu ditekanin banget. Pokoknya kalau nggak lulus SBD, nggak lulus kuliah. Nggak lulus kuliah, nggak lulus matkul. Tenang aja, nggak upload nilai. Kalau SBD itu bakal kayak OP sampai akhir. Jadi setiap modul bakal ada nilai pada minggu yang bersangkutan. Oke? Betul, bro. Jadi kalian pantengin aja. SBD ini bakal ngebikin apa? Sebenarnya sih core-nya itu ada di database-nya ya. Perihal front end-nya lu mau bikin web app, mau bikin mobile app, mau bikin desktop app gitu. Bebas. Yang penting database-nya. Tanya jawab pengganti kuis nanti one on one. Enggak kok, nggak one on one, tapi semuanya dapat nanti. Cuman nggak di setiap modul. Buat SBD ada resource yang masih dipakai nggak dari waktu? Nggak ada sih. Mesinnya nggak ada ya. Nggak ada. Paling VS Code kalau lu sebelum pakai VS Code. Gimana Mas? Kalau izin CS? Jadi kalau untuk izin CS itu pretest-nya bakal dilakukan sama CS-nya. Jadi CS sama pretest bakal nyambung terus. Oke, nempel berarti. Ya. Adakah hal yang membuat nilai satu modul menjadi 0 pada DMJ dan SPD seperti tidak mengumpulkan TP? Oh mungkin tuh maksudnya kan kalau Oh, dulu gitu ya? kita nggak ngumpulin TP tuh nggak apa nilai satu modulnya 0 gitu Fatin. Nggak ada sih. Sebenarnya kalau SBD sendiri itu nggak ada, tapi kan bobot TP 30%. Jadi kalau kalian nggak ngumpulin TP? TP, ya nilai kalian 70 langsung. Kalian harus 100 di semuanya kan. Jadi kan ya itu tanggung jawab kalian.
Buat text editor bebas. Yang direkomendasiin apa? VS Code paling fleksibel. VS Code pasti. Ya, bisa apa aja maksudnya. Tapi BTW kalau kalian mahasiswa pakai JetBrains itu dapat ini ya, dapat akses gratis. Jadi kalau mau pakai JetBrains boleh. Monggo. WebStorm apa Storm gitu kalau misalnya JavaScript. Oh iya, sama tambahin juga teman-teman. Nanti kan kalian pakai Azure tuh. Jadi tuh nanti kalian bisa klaim gratis kok. Nanti ada di penjelasannya modul pertama juga. Itu aja Modul sih. 4. Iya. Iya, modul 4. Ada aplikasi dari praktikum sebelumnya yang bisa di-delete. Ya, BlueJ. hapusin aja sebelumnya. Iya, BlueJ, Apa sih BlueJ? IntelliJ. Internet masih mending dah. Masih dipakai kayaknya. Takut di matkul lain. Sayang sih. Android Studio boleh dibuang. Berat soalnya. Kecuali kalau lu mau buat front end Android nanti tuh. Android Studio-nya. Bang, ini pas install Postgre pakai nomor port berapa, Bang? Pakai defaultnya. Default aja, nggak perlu diubah-ubah. Gue jujur lupa sih defaultnya berapa. Kalau nggak salah 5421 nggak salah. 5443 nggak sih? nggak tahu gue lupa. Pokoknya pakai default. Oprek kapan? Stay tune, bro. Fatin udah dance tuh kayaknya. Iya, syarat join Netlab asma librasi dulu. Bang, kalau udah ada ngulang satu modul nanti ujungnya, iya betul, ada yang nggak dikerjain jadi 0. Terus. Bang, bonus nilai pakai Azure-nya di setiap modul. Apa sebelum modul Azure itu? Jadi kan modul Azure pakainya modul 4 nih. Jadi kalau misalnya modul 4 sampai modul 10 kalian pakai Azure, itu setiap modul bakal plus 5. Ya, betul. Maksudnya tuh dari modul 4 ya. Kan soalnya modul 1 dan 3 belum pakai Azure. Alasan bobot CS diubah dari 40% di OOP jadi 50% di SBD. Karena kalau di OOP itu kan ada ini ya, ada apa namanya post test. Kalau misalnya di SBD kan itu kalian emang gimana ya? SBD itu sebenarnya mudah. Jadi buat kalian yang ngikutin, mempelajari, pasti kalian bisa ngerjain CS-nya karena SBD itu mudah. Makanya kenapa kita bikin bobotnya 50% gitu. Ya kalau lu namanya Muhammad, jangan Muhammad lah yang dipakai. Nah makanya kalau nama lu ada sama, pakai nama panjang aja. Soalnya Rehan, biasanya kan Rehan ya. Itu Muhammad. Oke, udah ada nanya lagi nih. Bang, misalnya modul 2 ngulang, berarti minggu depan modul 2 lagi kan, tapi tetap ngerjain TP dan post test modul. Enggak dong. Enggak. Tetap, pokoknya kalau lo ngulang, ya lo ngerjain itu lagi, modul 2 itu lagi. Gimana bro, kayak mas? Apakah diizinkan? Kalau gue dari DIY diizinkan sih, tapi kondusif, nggak boleh terlalu jauh-jauh lah larinya. Ya, SBD kayak gitu juga. Berdua kayaknya tadi PPT-nya agak miskom. Jadi kalau misalnya kalian ngulang di modul 2, misalnya modul 2 kalian ngulang, itu kalian ngerjainnya semuanya ya. Maksudnya dari TP, pretest, CS, sama post-testnya ngulang. Tadi kan kayaknya di PPT nggak ketulis TP ya. Sorry, itu salah. Jadi TP itu bakal kalian kerjain juga. Oke, Mas mau apa? Nih, kalau modul yang ulang, sama nggak Bang soalnya? Itu stay tune aja ya. Karena pokoknya intinya kalian harus teliti ya. Misalnya kan gini ya, maksud gue jangan terlalu menggampangkan praktikum juga. Jadi berarti kalau misalnya nanti muncul soal nih, ya dibaca baik-baik aja. Siapa tahu ada yang berubah dikit gitu, terus akhirnya lo jadi 0 kan. Hati-hati, itu aja sih sebenarnya. Masalah sama atau enggaknya, nanti diperhatiin aja. Teliti. Oke, langsung hafal. Katanya mau. Bacot. Nah, buat sakit tapi belum sempat ke dokter, nanti pas sembuh ke dokter. Bikin surat sakit. Ya. BTW, kalau misalnya kalian yang ngekos, boleh banget itu kayak Klinik Makara. Kalian tinggal daftar di IG-nya Klinik Makara, Klinik Satelit Makara.
itu nanti kalian bisa berobat gratis, tapi itu maksimal bulan Maret ya. Maret udah bakal bayar 50%. Tapi kalau kalian BPJS-nya pindah ke klinik satelit, nggak bayar. Jadi kalian bisa aja bikin surat sakit di situ, nggak masalah. Misalnya kayak pura-pura pusing gitu, gue juga bisa kok bikin surat sakit di situ. Bang, semester 6 Tekom, seru nggak? Seru, bro. Nggak apa-apa. Misalnya lu tiba-tiba sakit, kan nanti bakal ada surat dokter ya. Kalau tiba-tiba sakit juga kan pasti bro. Jadi nggak masalah. Bilang aja. Cuman buat ngikutin susulan, ya itu syaratnya. Gimana tuh, Tan? Ada saat khusus belajar buat praktikum nggak, Bang? Kalau buat SQL banyak sih, lu cari aja. Tapi PostgreSQL sama MySQL agak beda ya buat Comment query-nya. bukan comment query, komen buat manage-nya gitu lah, buat create DB-nya gitu-gitu. Itu beda. Jadi kalian bisa belajar nyarinya harus Postgre, jangan MySQL, jangan Cassandra atau DB yang lain. Ngulang lagi lah. Kan maksimal. Ini misalnya lu modul 1 langsung gagal nih. Yang temen lu modul 2, lu modul 1 lagi. Terus lu gagal lagi modul 1 nih. Temen lu modul 3, modul 1 lagi. Iya. Sampai lulus di modul itu. Kagak. Kalau udah habis itu udah goodbye. Ya nggak sih, Mas? Pokoknya sampai 3 kali lah. Iya, Ya, sampai 3 kali. Kalau misalnya 3 kali kalian masih nggak lulus, ya udah tetap lanjut modul selanjutnya dengan nilai segitu. Bang, jadi semua pertanyaan harus diajukan di Trello. Kita nggak bakal ngejawab pertanyaan PC. Paling kita bakal ngingetin buat tanya di Trello. Tujuannya ada Trello itu kan tadi biar teman kalian juga gitu. Teman kalian bisa lihat juga pertanyaan. Nah, buat teman-temannya yang misalnya pertanyaannya sama, itu di Trello join aja, klik tombol join. Nanti kalau kalian udah join, ada yang jawab bakal muncul notifnya. Bang, Wireshark masih dipakai nggak? Masih, nanti semester depannya lagi ya. Akhirnya nggak nyampe ke modul akhir, proyek akhirnya. Nah, itu proyek akhirnya kalian bakal belajar sendiri. Kan modulnya tetap kita kasih. Cuman kalian nggak ngerjain CS-nya di waktunya aja gitu. Berarti kalau 3 kali ngulang buat 1 modul, yang bakal 0 ke depannya 2 modul dong. Iya benar. Ya betul. Nanya di Trello anonim atau enggak? Enggak. Kayaknya Tapi ada lu tapi bisa akunnya ngubah. siapa. Iya, lu bisa ngubah namanya, tapi ya lu jadi anonimnya ya pakai nama siapa gitu. Untuk ASLab nggak ada ya, jadi SBD sama DMJ itu nggak ada assign ASLab. Nggak ada aslab ya, kalian belajar sendiri. Kalian belajar sendiri. Bang, udah bang, praktiknya banyak banget. Iya udah, orang cuma 2 kok. Dari NetLab. Semangat teman-teman. Buat yang mau join NetLab jangan lupa ya, pantengin IG NetLab UI. Masa perlu gue mention? Gimana Josh? Boleh nih sharing. Gak usah dibuka lah. Ada gue ngulang satu modul. Tenang aja. Bisa jadi lu ngulang karena kurang teliti doang, bukan lu nggak bisa. Ya bisa aja lu lupa ngerjain TP. Temen gue ada yang kayak gitu. Dipantengin doang, masuk gak bang? Ya itu mah skill issue kalau nggak masuk. Modul berapa bang yang harus was-was? Nggak ada modul yang perlu diwas-wasin. Semuanya gampang kan? Ya semuanya gampang. Ikutin pasti lulus. Amin. Jangan blunder aja. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Tunggu 2 menit. 2 menit nggak ada pertanyaan, kita tutup.
Case sensitif nggak program? Maksudnya case sensitif apa ya? Program ya. Apa ya case sensitif? Enggak. SQL enggak case sensitif kok. Enggak ngaruh huruf kecil. Oh, maksudnya itu. Oke. Enggak. Tapi nanti nggak tahu ya. Bisa berpengaruh juga sih di SQL. Case sensitif, tergantung. Nanti lihat. Kadang penamaan tabel itu, pembuat pas lagi ngebikin DB, kalau lu udah bikin tabelnya tuh namanya ada besarnya gitu, Itu ngaruh. kadang repot Ya. ya. Nah. Jadi kecil aja semua. Storage laptop perlu banyak nggak? Ya secukupnya, Mas. Minimal 2 tera, nggak ada yang. Gue 512 GB cukup bro. Tapi setiap semester backup. Riset. Itu pasti bintang ya nanya tuh. Iya. RKMU. Tapi kalah main FIFA sama gue. Budget ya. Iya. Oke. Ada lagi mau nanya? Sudah lah ya, kita tutup. Dari Aslab ada yang mau disampaikan nggak? Semangat guys. SBD susah. SBD masih perlu knowledge tentang Java di OOP nggak? Nggak perlu. Knowledge sebenarnya OOP-nya perlu. Knowledge OOP perlu. Tapi Java-nya kita kayaknya kemungkinan besar pakai JavaScript. Iya, nggak wajib. Ya. Postgre. Kita bakal ngajarinnya JavaScript, pakainya Express.js buat framework-nya. Kalau buat front-end-nya, ya terserah. Buset, udah mau ngerjain duluan ceritanya apa gimana ini konsepnya? Belum, nanti dibagiin dia. Kelompok proyek bakal random ya. Kalian nggak usah milih-milih. Kalau dapat matil, NT. Kalian bisa laporin aja. Postgre dibantu ORM. ORM itu apa nih? Gue baru dengar. Oh. Nanti buat apa namanya database. Ini kan kalau gue lihat ORM itu objek relational mapping ya. Biasanya buat beberapa framework kayak misalnya Express udah punya konektor, dia udah bisa mapping. Kayak misalnya apalagi tuh CodeIgniter juga udah punya konektornya. Itu biasanya tinggal pakai. Tapi kalau kita sih nanti ngajarinnya di Express bakal bikin query sendiri sih, nggak pakai konektor. Bang, kelompok proyek jangan sesuai absen. Iya. Tenang. Ntar SBD gue bikinnya seadil mungkin. Tahun lalu tuh Nathan mager bikinnya soalnya. Jadi selesai Nathan aja tuh. Suka-suka pokoknya. Kalau udah lulus 7 modul, boleh nggak proyek? Boleh nggak proyek? Boleh. Ya, Pak, tapi pembagian lu tetap dapat kelompok maksudnya. Dan pembagian rata-rata itu dibagi 10. Kalau misal anggota kelompok semuanya matil tinggal sendirian. Nah ini sebenarnya di sini tuh ada pelajaran juga yang bisa lo ambil, yaitu mengencourage orang. Siapa tahu yang matil terus lo deketin, lo ajak, tiba-tiba dia malah jadi outstanding gitu kan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya emang at the end lo udah ngejelasin ke kita bahwa lo udah ngajakin dan ternyata dia respon tetap kayak gitu, ya sudah, laporin aja. Ya lo kerjain aja sendiri sebisa lo, nggak masalah. Kalau nggak salah nanti jadi proyek akhir itu kalian nanti ada Aslab pembimbingnya juga, jadi harusnya bisalah
bantuin nanti kalau kalian tanya-tanya gitu. Kalau di laporan ada kemudahan, nggak ada kemudahan, adanya keadilan. Contoh Bang, contoh topik proyek akhir apa? Blockchain, Dulu, blockchain. Anjing. dulu gue topiknya ini apa manage service kendaraan gitu Ya, berdasarkan plat nomor. kalau gua tentang ini apa rumah sakit. Ya, ntar kalian pikirnya ide-idenya. Iya, ada gue sewa mobil kendaraan lah gitu. Kalau aset Gampang. membimbing matil gimana bang? Nathan gimana Tan? Nggak tahu. Sekarang Nggak bakal sekarang mati. sekarang kan udah ada Trello, jadi banyak aslep yang bakal bisa jawab. Iya, Kalian jadi udah nggak bakal grup lagi. idenya biasanya bebas kok itu. Idenya Kalau dibebasin. bikin web stream bajakan atau FGD gimana? Lapor polisi. Lagi nggak? Keadilan penting- jadi 100 gak bang? Keadilannya buat yang matil, bukan buat yang ngerjain. Ide bebas. Aduh, udah mulai nggak penting nih. Ada pokoknya ntar SBD bakal proyek akhirnya bakal ada SOP lagi, jadi tunggu aja. Frontnya bebas. Frontend-nya itu dibebasin, kalian mau bentuknya website, mau bentuknya Android application, iOS pun boleh, kalau kalian paham. Kalau kalian mampu. Ya. Yang penting kalian harus menggunakan database PostgreSQL. Tengah semester nggak ada proyek kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalian tengah semester fokus ujian UTS saja. Kita nggak ada ajaran frontend berarti bang? Nggak. Kalian bakal belajar sendiri, mandiri. Silahkan ditekuni. Kenapa nggak boleh pakai MongoDB bang? Karena kita belajarnya RDBMS. Betul. Bukan belajar yang SQL maksudnya, bukan yang NoSQL. Jam 8 ditutup ya videonya. Ayo cepat yang mananya. Tutup nih. Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan ya thank you. Sampai jumpa di iCell. Ada. Cuman konsep doang, berarti praktikumnya gimana bang? Praktikumnya sesuai modul itu. Makin akhir itu makin advance ya. Jadi ya kayaknya agak-agak makin susah. Pastilah. Karena emang DMJ materinya udah udah nggak banyak teknikal, lebih ke konsep. Jadi yang di ending-endingnya juga kita praktikumnya nggak terlalu nguli lah. Tapi susah. Berapa ya? Nunggu SOP aja. SOP ya untuk proyek akhir. Masih lama kok, kan praktikumnya dulu. Udah 59 nih. Library dibebasin ya bang, saya pakai ORM. Nanti ada SOP-nya. Kalau pakai konektor itu sebenarnya jadi lebih gampang, tapi di sisi lain juga bakal jadi lebih tricky kalau misalnya kalian butuh query-query yang kompleks. Sense ya. Ya, nanti ya di SOP bakal lebih detail. Gue juga baru kepikiran ada ORM. Masih 1 menit lagi. Iya, jadi mungkin terakhir teman-teman untuk nutup Q&A-nya, jadi tolong diaktifin ya. Jadi nanti kalian boleh di luar praktikum, boleh tanya ke Trello, tapi kalau lagi praktikum nanti langsung tanya aja aslabnya. Iya, mungkin itu aja ya untuk briefing NetLab-nya. Ada lagi mau ditambahin dari aslab yang lain? Dari gue sih nggak ada, Tan. Thank you buat teman-teman udah hadir.
Buat Oscar juga thank you udah menjelaskan. Makasih teman-teman, semangat kuliahnya, semangat praktikumnya, sampai jumpa di kelas. Sama tambahan satu lagi, jangan lupa join Mas ya, yang belum join. Betul. Linknya pokoknya itu disimpan ya dua-duanya. Bye-bye. Gue end record.